warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat untuk kita datang di majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, ringankan hati kita untuk bisa mendatangi raudhatun min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Masyarul muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan mengkaji kembali kajian tafsir kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58. Ini ada di awal halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Baik. Kita masih dalam pembahasan ketika Nabi Musa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari kisahnya di dalam surat Al-Baqarah ini. Ya, di mana di ayat sebelumnya Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa." Ya, ketika masyarakat yang dibawa oleh Nabi Musa disesatkan sama Allah di lembah Ti disebabkan karena keingkaran mereka dalam menyekutukan Allah ketika mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Sama Allah disesatkan di lembah Ti. Ya, kemudian di dalam kesesatannya itu mereka masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika menelantarkan mereka itu enggak benar-benar menghukum, Pak. Kalau kita dikhianati oleh seseorang, kita pasti akan berupaya untuk membalas dendam sehingga orang yang mengkhianati kita itu merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kalau Allah dikhianati, sekhianat-khianatnya kita kepada Allah, Allah masih tetap memberikan rahmatnya kepada kita. Masih diberikan kita untuk bernapas. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, mereka masih diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk bernapas, masih bisa menempati buminya Allah, masih bisa tinggal di dalam buminya Allah. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala kayak kita, ya, kalau marahnya itu benar-benar marah, ya, maka bisa kemudian seorang itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Bani Israel tadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung anak sapi, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka itu naungan di padang pasir, ya, tidak ada tempat selain pasir, ya, enggak ada bangunan, tidak ada jarang pohon-pohon juga. Dan dalam kondisi yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala masih menaungi mereka dengan ghamam, ya, dengan awan. Wanzalna 'alaikumul manna wassalwa, bahkan masih memberikan kepada mereka itu makanan al-manna wassalwa. Lihat Pak, kasih sayang Allah. Ya, kalau kita menjauh dari Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala justru meminta kita untuk dekat. Jadi terkadang kita itu kalau diberikan kesusahan sama Allah, itu artinya kita sudah kejauhan dari Allah. Allah rindu melihat kita bermunajat, sholat lama-lama, berdoa lama-lama, sujudnya lama-lama, berdoa sama Allah. Kadang kita kalau nggak dikasih masalah, kita sholatnya tuh bacanya kadang suka cepet-cepet gitu ya, baca surat Qul huwallahu ahad, ya, nggak surat Al-Asr, yang penting sholatnya selesai. Tapi kalau kita penuh dengan masalah, coba sholatnya dengan khusyuk, bacanya dihayati, sholat dengan penuh kekhusyuan, minta sama Allah agar kemudian diperbaiki. Tapi ketika diperbaiki ternyata kita kembali seperti semula. Maka terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, itu babnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala rindu melihat kita banyak berdoa, mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini, ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan lagi tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah." Dan ingatlah. Ya, ini masih ayat yang jauh sebelum-sebelumnya itu. Di lembar sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Dan ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Maka di antara nikmatnya ini dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada." Dan ingatlah, kata Allah, ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, ke negeri Baitul Maqdis.
Fakulu minha haitsu syi'tum rogoda, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak juga enak, ya, dimanapun yang kamu sukai. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, ya, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir lakum khotoyakum, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Wasanazilul muhsinin, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kepada Bani Israil setelah mereka dibawa oleh Nabi Musa keluar dari Mesir untuk kemudian menghindari apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada mereka, maka Bani Israil ini dibawa oleh Nabi Musa untuk masuk ke negeri Palestina, ya, ke Baitul Maqdis. Udkhulu hadhil qaryah, masuklah kamu ke negeri ini, ke Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum rogoda. Ternyata mereka ini kan menolak, ya, Bani Israil ini menolak ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis. Nah, ini nanti ayatnya, kisahnya disebutkan sama Allah nanti ada di dalam surat Al-Maidah. Ya, jadi ini cuman cuplikan sekilas gitu ya. Yang nanti ayatnya dibahas di dalam surat Al-Maidah, yang mereka itu diperintahkan untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, ternyata mereka enggak mau. Bahkan mereka itu mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Musa, itu di dalam negeri itu orangnya galak-galak, orangnya kasar-kasar, jabbarin. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kita enggak akan pernah masuk ke negeri itu sampai mereka keluar dulu dari negeri itu. Fa yakhruju minha fa inna dakhulun. Nanti kalau mereka sudah keluar baru kita masuk, ya. Lihat Nabi bagian Israel, Pak. Ya. Sama enggak seperti hari ini mereka masuk ke Palestina. Ketika mereka enggak keluar-keluar, mereka akhirnya masuk tuh. Mereka yang kemudian menguasai dan sebagainya. Dan itu sudah lama, dari zaman dulu Nabi Musa, ketika Bani Israil itu diajak untuk masuk ke negeri Palestina, mereka nggak mau. Alasannya kenapa? Karena pada waktu itu di negeri Palestina itu dikuasai, ya, dihuni oleh orang-orang yang kuat-kuat, kata Bani Israil. Yang mereka itu tahu kalau mereka melawan pasti mereka kalah, nggak akan pernah mampu. Maka Bani Israil memberikan alasan, fa yakhruju minha, nanti kalau mereka sudah keluar, fa inna dakhil, nanti baru kita masuk, ya. Maka ya ini merupakan alasan dari Bani Israil untuk menolak dari perintahnya Nabi Musa. Nanti bahkan di kalimat pamungkasnya mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kita enggak akan pernah masuk selama-lamanya ke negeri Palestina selama mereka masih di dalam Palestina. Fadzab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ya, pergilah antum sama Tuhan antum, ya, ke negeri itu, berperanglah kamu, kita duduk dulu di sini. Nanti kalau antum udah menang kabarin, nanti kita datang. Ya, itu kurang ajarnya Bani Israil kepada Nabi Musa. Dan ini nanti digambarkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20-an, gitu ya. Ya, oleh sebab itu, maka hal ini terjadi setelah mereka itu berhasil keluar dari padang pasir. Jadi peristiwa ini nanti setelah mereka itu keluar dari padang pasir, kemudian mereka disesatkan sama Allah, ya, dan kemudian diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina, kemudian mereka itu menolak. Dan menariknya, ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina, itu masuknya bukan masuk kayak kita biasa, Pak. Tapi masuknya itu diperintahkan wadkhulul baba sujada. Ya, masuklah kamu ke negeri Palestina dengan cara sujud. Nah, gimana sujudnya? Masa sujud? Enggak gitu ya. Bukan itu. Sujud di sini menggambarkan tentang perendahan diri. Artinya masuk ke negeri Palestina itu bukan dengan kecongkakan, bukan dengan kesombongan, tapi masuk dengan penuh. Ini kalau sujud itu kan kita merendahkan diri kita, Pak. Ya, menaruh tempat yang paling tinggi, ya, itu kepala kita, kemudian kita letakkan di tempat yang paling bawah sejajar dengan kaki. Itu dengan definisi sujud. Maka sujud ketika digambarkan sama Allah di dalam ayat ini, artinya masuklah kamu ke negeri Palestina bukan dengan kondisi yang congkak, dengan yang sombong dan sebagainya, tapi masuklah dalam kondisi yang rendah hati, ya. Wadkhulul baba sujada, masuklah kamu dengan
dengan rendah hati. Walaupun dalam pendapat ini ya, banyak para ulama yang kemudian mengatakan mereka enggan untuk masuk ke negeri Palestina dalam kondisi merendahkan diri. Padahal mereka diminta untuk melakukan itu. Ini disebutkan dalam satu riwayat dari Hasan Al-Basri ya, di mana mereka diperintahkan untuk sujud di atas wajah mereka ketika masuk. Jadi artinya mereka sujud juga ketika masuk. Nanti dalam riwayat yang lain dia mengatakan bahwa ini diriwayatkan dari Imam Hakim menambahkan bahwa mereka masuk bukan dengan dalam kondisi merendahkan diri mereka, tapi mereka masuk dengan cara berjalan mundur dari arah pantat mereka. Jadi karena mereka tuh sombong, masuknya enggak kita masuk kayak biasa, tapi mereka jalannya jalan mundur, Pak. Sambil berjalan menampakkan bokong mereka, pantat mereka. Ya, dan ini tentu karena kekurang ajaran Bani Israel ya kepada Nabi Musa, hingga kemudian mereka ini menolak apa yang diperintahkan Nabi Musa kepada mereka. Dan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang direkam oleh Imam Bukhari, dari Nabi SAW bersabda, ketika dikatakan kepada Bani Israel, udkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, maka mereka pun memasuki pintu dengan berjalan di atas bokong mereka. Jadi kayak ngesot gitu ya, tapi ngesotnya tuh sambil madep belakang, jadi lewat belakang. Kemudian mereka mengganti dengan mengatakan habbatun fi sya'rah, ya ini merupakan ungkapan untuk ejekan. Jadi ketika diperintahkan waqulu naghfir lakum khotoyakum, ya, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya, ternyata mereka justru membalas apa yang diperintahkan sama Nabi Musa dengan mengatakan habbatun fi sya'rah. Ya, maksudnya itu adalah biji dalam gandum. Ya, ketika mereka itu kan diperintahkan waqulu hittatun. Ya, hittatun ini merupakan bentuk dari makanan-makanan yang baik, ya. Tapi mereka mengatakannya dengan habbah. Ya, habbah ini merupakan biji-bijian. Dan ini yang dikemukakan oleh para ahli tafsir berdasarkan pada nas ayat tersebut bahwa mereka mengganti perintah Allah Subhanahu wa taala ya agar mereka mau tunduk dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, tapi ternyata mereka masuk sambil berjalan di atas bokong dan membelakangi sambil mengejek apa yang diperintahkan Nabi Musa kepada mereka. Dan ini merupakan bentuk pembangkangan dan pengingkaran oleh mereka. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka azab dan siksa dikarenakan kefasikan mereka, yaitu keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijsan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan kepada mereka rijzun. Ya, rijzun ini merupakan siksa. Makanya di dalam satu hadis Nabi SAW itu menyampaikan at-ta'unu rijzun adzabun udziba bihi man kana qablakum. Bahwa ta'un, ya, penyakit ta'un itu ya, kayak kalau kita kayak kemarin ya, ada yang mengatakan itu merupakan penyakit taun, maka taun ini merupakan rijsun, ya, yaitu azab udziba bihi man kana qablakum, azab yang dengannya orang-orang sebelum kalian itu diazab. Jadi diazabnya itu dengan penyakit taun yang melanda bukan satu negeri dua negeri, tapi melanda hampir seluruh negeri di dunia, ya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan idza sami'tum taun bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar ada penyakit taun di sebuah negeri, maka jangan kamu masuk ke dalamnya, ya. Dan ini merupakan sebagian dari makna rijsun, yaitu bermakna azab di dalam ayat ini, disebabkan karena kefasikan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ya, kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah, ya, ingatlah lagi. Ingatlah yang keberapa ini, Pak? Banyak ya, dari tentang nikmat-nikmatnya Fir'aun, yang nikmat-nikmatnya Bani Israel yang diberikan sama Allah.
Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan tentang nikmat setelahnya, yaitu ketika Nabi Musa istasqa Musa liqaumihi, ketika istasqa itu meminta air, ya, meminta air, atau ketika hujan itu sedang ditahan sama Allah, tidak turun hujan, maka kita diperintahkan untuk sholat istisqa ini. Wa istasqa itu dari kata kerja dari istisqa, ya. Wa istasqa Musa, ketika Nabi Musa itu memohon minta air kepada Allah untuk kaumnya, faqul nadrib bi'asaqal hajar, maka kami katakan kepada Nabi Musa, kami katakan kepadanya, idrib bi'asaka al-hajar, ya, pukulkanlah batu itu dengan tongkatmu. Apa yang terjadi? Fanfajarat minhu isnata asyrata aina, maka ketika dipukulkan sama Allah untuk Nabi Musa, maka batunya itu kemudian pecah dan mengeluarkan 12 mata air. Pertanyaannya, apakah ini merupakan bagian dari mukjizatnya Nabi Musa atau tanda kenabian Nabi Musa? Tanda kenabian atau mukjizatnya Nabi Musa? Salah satu mukjizatnya Nabi Musa, saya pernah menyampaikan bahwa salah satu bentuk mukjizat itu yang bisa melemahkan orang-orang yang tidak percaya terhadap Rasul yang diutus sama Allah. Makanya namanya mukjizat. Mukjizat itu dari kata ijaz, artinya melemahkan, Pak. Ya, dari kata ijaz artinya melemahkan. Makanya Al-Quran ini dijadikan sama Allah sebagai mukjizat, karena untuk melemahkan orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW yang mereka itu sangat menggandrungi, sangat mencintai syair, ya, sangat mencintai tata bahasa, syair-syair Arab, ya, sastra Arab mereka sangat mencintai. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk melemahkan kebiasaan mereka, sehingga mereka itu mengingkari Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa, Allah berikan tongkatnya itu diantaranya untuk menjadi mukjizat, karena mereka pada waktu itu, masyarakat itu sangat mencintai ilmu sihir, ya, makanya mereka itu sangat, kalau ada apa-apa datangnya ke tukang sihir, dan itu sampai hari ini masih ada, Pak. Di Mesir itu ada satu kawasan namanya itu Kafru Sheikh, yaitu satu kawasan yang di situ diisinya itu dengan banyak para penyihir, ya, Pak, sihir-sihir ini Mesir kuno. Itu sampai hari ini ternyata masih ada itu, ya. Dan itu yang kemudian sangat disukai oleh masyarakat Mesir di zaman itu. Maka ketika Nabi Musa diutus sama Allah, maka diberikan mukjizat, ya, dan mukjizatnya dengan tongkatnya ini. Maka tongkat ini bagian dari mukjizat. Untuk apa? Untuk melemahkan orang yang tidak yakin dengan kerasulan Nabi Musa dan kenabian Nabi Musa, dan untuk menambah keyakinan orang yang mengimani Nabi Musa bahwa Nabi Musa ini benar-benar Rasul. Itu fungsi mukjizat itu, Pak. Jadi untuk membuat yakin orang yang tidak yakin, dan untuk menambah keyakinan orang-orang yang sudah yakin kepada Nabi Musa bahwa dia adalah nabi, ya. Maka tongkatnya ini kemudian ketika diperintahkan sama Allah untuk dipukul, ya. Jadi ada dua, ya. Ketika Allah memerintahkan tongkat Nabi Musa dipukul ke lautan, maka lautannya terbelah menjadi 12. Ketika dipukulkan ke batu, maka batunya pun akan memancarkan air juga. Ya, ini menarik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad alima kullu unasim masyrabahum, ya, di mana setiap suku-suku itu sudah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Artinya suku satu enggak rebutan masuk ke tempat minum suku dua, gitu, ya. Suku A enggak masuk ke suku B enggak masuk ke C, dan sebagainya. Dan itu 12 suku, mereka tuh sama-sama sudah tahu mereka harus minum di mata air yang mana. Dan ketika saya mengunjungi Bukit Tursina itu digambarkan bahwa masih ada bekas mata air, ya, yang dulu katanya itu, kalau katanya kan berarti kan belum yakin, Pak, ya. Katanya siapa? Ya, tapi katanya orang-orang Mesir sana mengatakan bahwa ini salah satu dari 12 mata air yang dipukulkan sama Nabi Musa ke batu. Jadi dia berbentuk kalau kita kayak kolam renang gitu, ya, gede itu sih. Tapi kayaknya sih bukan gitu, ya. Itu hanya akal-akalan orang Mesir aja gitu, ya, biar jadi tempat rekreasi gitu, ya. Bukan. Itu kalau antum ke Mesir itu, ya. Itu di Bukit Tursina itu ada namanya Uyunul Musa.
mata airnya Nabi Musa. Ya, walau alam itu apakah benar dia mata air yang dalam fenomena ini, dalam peristiwa ini atau bukan gitu. Karena peristiwanya udah 1600 tahun sebelum zaman Nabi loh, Pak. Udah lama sekali gitu ya. Baik. Maka kedua 12 dari suku itu sudah tahu kemana mereka harus minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin." Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ya, jadi para ahli tafsir ketika mengatakan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu menyertakan bersama mereka itu ada batu berempat empat persegi gitu ya. Itu dikasih sama Allah untuk Nabi Musa. Dan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul itu. Ya, untuk memukul batu itu dengan tongkatnya. Begitu dipukul, maka memancar dari batu itu 12 mata air, ya, yang tiap-tiap kabilah kemudian sudah tahu di mana mereka harus minum dari mata air tersebut. Ya, maka kemudian mereka meminum air itu sepuas-puasnya, dan tidaklah mereka berangkat dari setiap pemberhentian, melainkan mereka akan mendapati hal serupa dengan apa yang terjadi pada saat mereka singgah di pemberhentian pertama. Jadi ini salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan untuk Bani Israel. Dan kisah seperti ini sama. Nanti kalau antum buka surat Al-A'raf, itu juga kisahnya sama, Pak. Persis, tapi kalimatnya sedikit berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-A'raf, ya, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar, kalimatnya bukan fanfajarat, tapi fanbajasat minhu isnata asyrata ainah. Apa artinya fanbajasat? Maka sama, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya sama. Ya, maka memancarlah air, ya, dari 12 mata air. Ini sangat hebatnya bahasa Arab, di mana kalimat artinya itu sama, memancar, tapi penyebutan kalimatnya itu berbeda. Yang satu fanfajarat minhu isnata asyrata aina, yang satu fanbajasat. Fanbajasat ini jadi gimana ya? Terjemahannya kalau fanbajasat itu kalau antum bolongin air yang pertama kali muncrat itu namanya fanbajasat. Nah, kalau airnya itu sudah mengalir, sudah deras, itu namanya fanfajarat. Apa bahasa Indonesia itu, Pak? Jadi kalau air yang pertama kali muncrat, kalau kita bolongin air ya, atau bolongin tempat air, maka air muncrat tuh. Nah, muncrat pertama kali itu namanya fanbajasat. Nyembur ya. Ya, semburan pertama itu namanya fanbajasat. Nanti kalau sudah mengalir, sudah keluar deras, itu namanya fanfajarat. Paham? Paham bedanya? Nah, itu luar biasa tentang bahasa yang dipilih sama Allah ya. Padahal kalimatnya sama-sama aja. Kalau bahasa kita ya muncrat, udah kan, kita muncrat kan udah jelas ya. Pertama kali keluar sama muncrat juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mendefinisikan tentang satu ayat ternyata enggak seperti itu. Yang satu digambarkan tentang fanbajasat, satu dengan fanfajarat. Minhu isnata asyrata aina. Ya, itu menggambarkan bagaimana tentang awal muncratnya air sampai kemudian air itu bisa dinikmati oleh 12 suku itu digambarkan dengan detail sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, "Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid." Kemudian ketika Bani Israil ini meminta makanan yang kedudukannya itu justru lebih rendah daripada yang Allah kasih. Ini yang terkadang kita ini kalau suka sok tahu sama Allah, Pak. Kita kadang meminta apa yang kita inginkan gitu ya. Ternyata apa yang kita inginkan itu justru lebih banyak mudorotnya, lebih banyak merendahkan dirinya daripada apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka ketika Bani Israil itu mengatakan, "Wa idz qultum ya Musa," dan ingatlah ketika kamu berkata. Jadi Allah mengingatkan lagi tentang Bani Israil yang mereka itu berkata kepada Nabi Musa. Apa yang mereka katakan? Ya Musa, Musa, lan nasbiru ala tuhamin wahid. Kayaknya kami nggak bisa sabar nih. Kita nggak bisa tahan dengan satu makanan saja. Apa yang maksud makanan di situ? Manna dan salwa. Ya. Jadi kan mereka kan cuma dikasih makanan satu jenis doang, Pak. Mereka tuh manna sama salwa, makanan jenis daging sama makanan yang manis ya, berupa yang manis-manisan itu. Mereka ini nggak bisa sabar, masa makan ini doang. Kita nasbir ya Musa, kita nggak bisa sabar. Allah ta'amin wahid. Fad'u lana rabbak. Coba dong minta sama Tuhan antum. Ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Coba dong antum minta sama Allah, ya.
agar Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa aja? Mimbak keliha, sayur-sayuran. Ya. Mimbak keliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Dari sayur-sayuran, kemudian dari timun-timunnya, bawang putih, kacang adas, bawang merah dan sebagainya. Ini kan makanan lebih rendah, Pak. Orang tadi sama Allah Subhanahu itu dikasih manna wa salwa, itu makanan langsung diturunkan dari langit itu ya. Diturunkan dari langit, ada yang mengatakan turunnya itu nyangkut di atas pohon-pohon yang dekat dengan mereka. Kemudian mereka ngambil dan sebagainya. Ya, ini tentang konteks teknisnya lah. Tapi ala kulli hal, bahwa makanan ini diturunkan langsung oleh Allah untuk mereka yang kesesat di padang pasir. Tapi mereka justru nggak bisa tahan dengan makanan ini. Mereka justru minta sama Allah, ya Allah coba tolong Musa, coba dong minta tolong sama Tuhanmu. Ya. Mereka nggak bilang ud'u lana rabbana, ya. Tapi mereka mengatakan ud'u lana rabbak, ya, mintalah kepada Tuhan antum, bukan Tuhan kita gitu ya. Jadi seakan-akan di sini terpisah nih, Tuhannya antara Tuhan Bani Israil sama Tuhannya Nabi Musa berbeda. Ya, ketika mereka kan qalu ud'u lana rabbaka, ya, mintalah kepada Tuhan kamu agar mereka mengirimkan kepada kami dari apa yang biasa ditumbuhkan sama bumi. Ya, mimbak liha, sayur-sayuran, wa qissaiha, ya, kemudian wa basoliha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Ini makanan yang rendah, Pak. Ini persis saya dulu pernah ngalamin ini ya. Konteksnya waktu itu lagi buka puasa di Mesir itu, Ramadan ini itu masih di Mesir ya. Kan ditraktir sama orang Mesir, Pak. Jadi kalau Ramadan itu makannya itu selalu daging itu. Jadi kalau habis buka puasa kita makan sedikit ya, namanya iftar, baru namanya takjil, baru kemudian iftar. Ya, takjil itu mempercepat untuk membatalkan puasa kan. Begitu selesai buka puasa, cuman pakai korma, pakai air itu komat, selesai sholat. Nah selesai sholat itu kan ada namanya iftar. Iftar itu makan besar. Nah itu bayangkan dari awal puasa sampai akhir itu makannya daging mulu, bosan kita. Nah ketika ditraktir sama orang Mesir ini, makannya juga daging. Ya atau makannya yang lain gitu. Di Mesir banyak makanan-makanan. Ya, Pak Rokib ya. Mesir banyak makanan-makanan. Ya. Maka saya minta pada waktu itu, karena ditraktir kan, coba antum milih nih makanan apa gitu di restoran. Saya bilang jangan daging lah, kita bosan sama daging. Saya milih makanan yang justru lebih rendah dari daging, karena bosan kan. Nah, kemudian teman saya orang Mesir mengatakan kok antum mintanya seperti permintaannya Bani Israil ya. Kemudian dia mengatakan atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Ya, apakah antum meminta sesuatu yang lebih rendah daripada yang bisa Anda berikan sama antum? Oh, Anda bisa belikan antum daging itu besar, antum tahu daging orang Arab ya. Besar kemudian enak gitu ya. Nah, antum mintanya malah yang lebih rendah gitu ya. Mintanya kacang-kacangan dan sebagainya. Kemudian dia ini membacakan ayat ini. Jadi ayat ini sangat berkesan sekali buat saya itu karena langsung ngalamin langsung gitu ya. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ya, kita nggak bisa sabar dengan satu makanan ini, maka mintalah kepada Tuhanmu untuk memberikan makanan apa yang biasa ditumbuhkan sama bumi. Ya, jadi mereka nggak biasa makan makanan dengan yang diberikan sama Allah berupa manna wa salwa. Tapi kita lihat makanan yang diminta sama Bani Israil, mimbak keliha. Bakal itu sayur-sayuran. Wa qissaiha, kisah itu apa bahasa kita itu ini, ketimun. Ya, ketimun tuh seperti kisah. Qissaiha wa fumiha. Wa adasiha, adas ini kacang adas. Ada enggak di Indonesia ada adas, Pak? Ada ya? Iya, adasiha wa basoliha. Ya, dan basol itu ya bawang merah, ya sejenis ini sudah dikenal. Adapun al-fum wa fumiha, ya fum ini banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa fum ini merupakan bawang putih. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa fum ini merupakan bentuk roti dan sebagainya. Jadi ada banyak penafsiran tentang makna fum. Yani artinya ini merupakan makanan yang lebih rendah, ya, yang diminta sama Bani Israil kepada Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Maka Musa berkata, loh, kamu kenapa mau mengambil sesuatu yang lebih rendah
sebagai pengganti yang baik. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih manna wa salwa, sudah ngasih makanan yang lezat, makanan yang enak, tapi antum malah minta makanan yang rendah. Dan ini di dalamnya terdapat teguran keras, ya, sekaligus ancaman atas tindakan mereka meminta makanan-makanan buruk kepada mereka. Padahal mereka itu berada dalam kehidupan yang menyenangkan dan dipenuhi dengan kelezatan-kelezatan makanan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ihbitu Misr, ya, dan masuklah kamu ke Misr. Misr ini bukan, jadi dalam Al-Quran kalimat Misr ini ada dua makna, Pak. Kalau dia pakai tanwin itu bermakna kota-kota. Ini kota apa aja namanya Misr. Misrun min Amsor, ya. Tapi kalau Misrnya itu pakai fathah, dia bukan tanwin, Misro atau Misri atau Misru, ya, itu maknanya negeri Mesir. Tapi kalau misro'nya di sini pakai fathah, pakai tanwin, fathatain, Misron, Misrin, Misrun, nah, itu maknanya bukan negeri Mesir, tapi maknanya kota-kota. Kota apapun namanya kota-kota. Ya. Kota itu bahasa Arabnya ya salah satunya Misr. Ya, jadi Misro itu salah satu arti kota dalam bahasa Arab. Maka ketika Nabi Musa di sini mengatakan ihbitu Misron, ya kalau antum mau makanan-makanan tadi, ya antum gampang, tinggal masuk aja ke kota manapun yang antum lalui, gitu ya. Jadi ketika mereka itu meminta kepada Nabi Musa untuk meminta kepada Allah makan-makanan yang mereka minta tadi berupa sayur-sayuran, ketimun, adas, bawang dan sebagainya, maka Nabi Musa tuh malu, masa minta sama Allah makanan yang rendah itu. Maka Nabi Musa kemudian mengatakan, ihbitu Misr, kalau antum mau makanan semua yang tadi itu, antum tinggal pergi aja ke kota-kota, antum dapat menemukan kok makanan itu. Ya, jadi Nabi Musa itu minta sama Allah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, gitu ya. Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya, maka pergilah ke kota, maka pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Ya. Kemudian wa duribat alaihimudz dzillah wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Lalu kemudian mereka tuh ditimpa kepada mereka nista dan kehinaan, wa ba'u bighadabin minallah, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nista dan kehinaan di sini ditimpakan dan ditetapkan atas mereka secara syar'i maupun takdir Allah. Artinya mereka tuh terus-menerus mendapatkan kehinaan, ya, di mana setiap orang yang menjumpai mereka, maka mereka akan memandang Bani Israel itu sebagai orang yang hina dan rendah. Jadi ketika mereka itu masuk ke sebuah negeri, mereka tuh nggak pernah jadi pembesar, Pak. Jadi Bani Israel yang dibawa sama Nabi Musa, itu mereka ketika masuk sebuah negeri, kita tahu ya, Bani Israel itu kan nggak pernah jadi orang mulia. Bahkan ketika masuk ke negeri Fir'aun pun, mereka kan sebagai budak. Mereka sebagai budak kemudian dijadikan sama Firaun itu untuk membantu, untuk membuat benteng-benteng, ya budak, nggak punya nilai, bahkan mereka nggak menguasai diri mereka sendiri. Maka ini merupakan bentuk dari kehinaan yang Allah timpakan kepada mereka. Wa duribat alaihimudz dzillah wal maskanah. Dzillah itu bentuk nista, wal maskanah itu kehinaan dan kesengsaraan, gitu ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di mana Allah telah menghinakan mereka, ini pendapat yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, maka mereka tidak mempunyai kekuatan dan menjadikan mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka juga mendapatkan kemurkaan dari Allah, ya, di mana mereka itu berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah karena mereka berpaling dan kembali dengan kemurkaan dari Allah, ya, di mana mereka sudah mendapatkan kenikmatan tadi, Pak. Ini kalau antum perhatikan tentang ayat-ayat sebelumnya, kan tadi Bani Israil itu sudah mendapatkan kenikmatan, kemudian mereka kufur, mereka diberikan kenikmatan lagi, mereka kufur lagi, mereka dikasih kenikmatan, mereka kufur lagi. Ini yang kemudian diberikan teguran sama Allah, kemudian membuat mereka ini kufur terhadap nikmat, hingga kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada mereka kehinaan, nista, ya, hingga kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas. Dan bagaimana kehinaan, bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada mereka karena mereka ini yang pertama mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan tentang kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan kalimat ayat. Ya, ayat ini ya ayat ya tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat ini dalam Al-Qur'an enggak mesti ayat seperti kita memahami ayat, ya. Ayat bahasa kita apa itu, Pak? Ayat ya. Tapi kalau Allah SWT kan kadang kan mengatakan dalam Al-Qur'an inna fi dzalika laayat. Sungguhnya itu merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran kami. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasmaun, liqaumi yubsirun, liqaumi yu'minun. Ya, jadi ayat dalam Al-Qur'an itu enggak mesti makna itu makna ayat seperti ayat Al-Qur'an, bukan. Tapi ayat itu Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan tentang keagungannya, tentang kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ayat. Dan ini banyak yang ingkari oleh Bani Israil. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, dan mereka tuh suka membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang kenistaan, kehinaan dan kemurkaan yang kami timpakan kepada mereka itu disebabkan kesombongan mereka untuk mengikuti kebenaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta penghinaan mereka atas para penghambaan amar syariatnya itu para nabi, di mana mereka itu suka membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas. Ya, dan kita tahu bahwa nabi itu ada banyak, Pak. Ada 120-an ribu nabi. Yang kita kenal ada 25. Tapi ada 120 ribu nabi. Itu saya sampaikan bahwa Bani Israil ini salah satu kaum yang Allah muliakan. Ketika nabi yang sudah Allah utus kepada mereka dibunuh, Allah kirim lagi nabinya. Dibunuh lagi. Allah kirim lagi nabi untuk membuat mereka itu sadar. Ternyata nggak sadar-sadar, Pak. Kita di umatnya Nabi Muhammad SAW, kenapa mulia? Karena kita dipilih sama Allah untuk mengimani satu nabi, dan kemudian kita mengimani bahkan ketika nabi itu tidak kita dapati dalam kehidupan kita. Kita pernah ngeliat Nabi Muhammad gak? Gak pernah. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam satu hadis Nabi SAW itu mengatakan nanti ada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanukum? Ya, bukankah kita ini saudara-saudara kalian? Bukan. Antum ashabi. Antum adalah sahabat-sahabatku. Amma ikhwani, adapun saudaraku adalah orang yang datang nanti setelah kalian. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Itu tentang saudara-saudaranya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini tidak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, kepada Nabi Musa. Wong Tuhannya aja beda. Bani Israil itu menganggap bahwa Tuhannya Nabi Musa itu berbeda dengan Tuhannya Bani Israil. Itu saking kufurnya mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Dan definisi sombong, ya, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu menjelaskan tentang definisi sombong. Orang dikatakan sombong itu apabila dua hal ini ada di dalam diri mereka, Pak. Yang pertama, batarul haq. Dia ini menolak kebenaran. Yang kedua, wagum tunas, dia merendahkan orang lain. Jadi ciri orang sombong itu ada dua. Ketika dia menolak kebenaran, dia tahu kalau ini ada benar, tapi dia tolak karena gengsi dan sebagainya. Dan yang kedua, wagum tunas, dia merendahkan orang lain. Ya, dan ini ciri orang sombong. Ya, orangnya kayak gini gitu ya. Orangnya suka ini merendahkan orang. Ya, dan itu disebut oleh Nabi SAW tentang kesombongan. Apabila dua hal ini atau salah satu dari ini sudah terjangkit di dalam hati seseorang, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang sombong. Ya. Dan bahkan Nabi SAW itu menyampaikan dalam satu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW itu bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Bahwa manusia yang azabnya itu di antara manusia yang azabnya paling keras, paling berat pada hari kiamat, rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan, adalah orang yang dibunuh oleh nabi atau membunuh nabi, wa imamu dhalalah, yaitu imam yang sesat. Ya, artinya pemimpin yang dia bukan untuk memberikan panduan, memberikan tujuan yang jelas, tapi justru menyesatkan. Mumassilun minal mumassilin, dan para pembuat patung yang dengan patungnya dipahat. Ini makanya bahaya nih orang-orang yang suka memahat kemudian menjadikan pahatan itu sebagai sesuatu yang disembah, ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala dzalika mengatakan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan mereka ya'tad. Ya'tadun itu melampaui batas. Dan ayat ini merupakan alasan lain mengapa mereka selalu dibalas seperti itu. Karena mereka senantiasa berbuat maksiat dan melampaui batas. Dan ini merupakan kebiasaan dari Bani Israel yang Allah rekam dalam ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan ini merupakan bagian dari fragmen kisah tentang Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ya, yang baik dan benar terhadap Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan ya, untuk kemudian kita jalani dan kita jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini. Walam bisawab, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.